Nama keluarga Rothschild mungkin bukanlah nama yang asing dalam sejarah dunia, khususnya di Eropa. Siapakah sebenarnya Rothschild? Tahukah kamu bahwa Bank Rothschild mampu mengendalikan uang hampir di seluruh dunia? Hal tersebut berkat kerja keras keluarga Rothschild dalam membangun dinasti perbankan Rothschild. Menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia tak membuat Rothschild beserta keluarga bisa bersantai dengan tenang. Keluarga kaya ini harus terus memutar otak agar kekuasaannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Bahkan, keluarga ini hingga mampu mengatur garis keturunannya sendiri. Lantas, bagaimanakah fakta di balik keluarga Rothschild, si pengendali uang dunia selama lebih dari 2 abad? Langsung saja kita simak informasi yang dihimpun dari beberapa sumber berikut ini. Keluarga Rothschild memang dikenal sebagai salah satu keluarga kaya yang berasal dari Frankfurt, Jerman. Mayer Amschel Rothschild adalah anggota keluarga Rothschild yang paling pertama mendirikan bisnis keuangan keluarga. Pekerjaannya kala itu disebut sebagai Court Factor, yang merupakan orang yang mengurus masalah keuangan atau juga meminjamkan uang bagi keluarga kerajaan dan juga bangsawan Eropa. Di balik kesuksesannya, tersimpan dengan rapat bagaimana perjuangan keluarga Rothschild ini membangun dinasti perbankan yang sangat mendunia seperti sekarang. Keluarga Rothschild sendiri harus berjuang selama lebih dari 230 tahun hingga akhirnya berhasil menguasai hampir seluruh bank sentral di dunia seperti saat ini. Jadi tidak mengherankan lagi, sebab Rothschild sendiri telah berjanji untuk menerbitkan dan mengendalikan uang di seluruh dunia semasa hidupnya. Ada yang menarik di balik kekuasaan keluarga Rothschild ini. Untuk menjaga harta dan kekayaannya, Rothschild bahkan mengatur garis keturunannya sendiri, di mana Rothschild dengan tegas akan menikahkan anak beserta cucunya dengan saudaranya sendiri. Ya, hal itu dilakukan agar harta dan kekayaannya tidak jatuh di tangan orang lain yang notabene bukan berasal dari darah Rothschild sesungguhnya. Ternyata selama di Jerman, Rothschild sendiri telah bekerja di salah satu bank di sana. Rothschild kemudian belajar lebih banyak lagi tentang sistem peminjaman uang dari sang ayah sendiri. Pria yang pernah magang di bank ini pun mampu belajar dengan cepat mengenai proses keuangan dan juga transaksi. Ketika Rothschild mulai menjalankan bisnisnya, Rothschild sendiri tetap mendekati pelanggan sang ayah, termasuk Pangeran William yang kala itu menjadi pimpinan terpandang di negaranya. Setelah sekian lama menjalin hubungan kerjasama dengan Pangeran William, Rothschild sendiri menjadi sadar bahwa meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan dibandingkan meminjamkan uang ke masyarakat umum. Terlebih, nantinya dia akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar serta akan dilindungi oleh pajak negara. Keluarga Rothschild kembali mengakuisisi Bank Sentral Inggris dan juga Amerika Serikat. Selama ratusan tahun pula, anak cucunya sangat aktif dalam mengembangkan bisnis perbankan milik keluarganya. Tidak sampai di situ saja, mereka juga dipercaya sering mengancam para pemimpin negara dan juga para kabinet. Bahkan keturunan Rothschild ini menempatkan orang-orang kepercayaan dari keluarganya untuk mengendalikan dan mengatur bank tersebut. Selain itu, keluarga Rothschild juga mengendalikan setiap pemerintahan di level makro. Maka tak heran jika keluarga Rothschild berhasil mengendalikan bank keluarganya di 40 negara. Kejayaan ini sukses membuat mimpi Mayer Rothschild menjadi kenyataan. Kekayaan yang begitu melimpah dan juga kekuasaan selama ratusan tahun dari keluarga Rothschild sendiri sebenarnya telah mengundang pertanyaan besar di benak publik. Beberapa kabar miring pun naik ke permukaan. Kabar tersebut memberitahukan bahwa keluarga Rothschild ini mempraktikkan sebuah konspirasi, tetapi ada juga yang menganggapnya hanya sebuah rumor belaka.
Banyak kabar yang mengatakan bahwa keluarga Rothschild ini telah menjadi penguasa politik alam semesta. Mereka juga dikabarkan meminjamkan uang kepada para raja dari Inggris. Bahkan mereka juga disebut-sebutkan mendanai pembuatan sebuah jaringan kereta api di Eropa. Mereka juga mendanai kedua belah pihak dalam Perang Napoleon. Beberapa orang berpendapat bahwa perang tidak akan berlangsung tanpa ada dukungan keuangan dari keluarga Rothschild. Pandangan ini juga dianut oleh seorang penulis asal Inggris yaitu J.A. Hobson yang menulis di dalam bukunya yang berjudul Imperialism: A Study pada tahun 1922. Beliau mengatakan bahwa Perang Dunia telah didanai oleh sekelompok kecil pemodal dari Jerman, terutama keluarga Rothschild, yang bertujuan untuk memanen keuntungan ekonomi. Maka dari itu muncullah beberapa tuduhan-tuduhan bahwa keluarga Rothschild ini tidak bermoral. Mereka dengan sengaja mendanai perang agar perang dapat berlangsung dari kedua belah pihak. Publik mulai mencium adanya bau konspirasi ketika mengetahui bagaimana cara kerja keluarga ini. Namun ada beberapa orang pula yang menentangnya dan mengatakan bahwa informasi ini hanyalah sebuah isapan jempol belaka. Itulah tadi beberapa fakta dari keluarga Rothschild yang merupakan tokoh penting dalam perekonomian dunia dan juga sering dilibatkan dalam teori konspirasi perekonomian dunia.